Baik anak-anak, kita mulai aja. Jadi karena kita terpotong cukup lama setelah UTS dan kemudian kita ada libur lebaran, kayaknya kita harus review lagi ya sebetulnya materi kita udah sampai mana. Nah, jadi jangan lupa bahwa kelas kita ini ya belajar SPO itu mengenal yang disebut dengan sistem berorientasi objek dan bagaimana kita mendevelop sistem, langkah-langkahnya seperti apa agar supaya sistem yang dibangun itu sesuai dengan yang diharapkan dan semua pendekatannya berorientasi objek. Terakhir ada tugas ya yang kita simpan di, ini saya share screen ya, ini salah satu contoh tugas. Ini untuk contoh ya, contoh aja nih kelompoknya di PAS. Jadi kita samain lagi persepsi. Misalnya ketuanya Alfi dengan anggota tercantum di sini. Masih ingat ya, tugas pertama kita ini menyusun yang namanya model proses. Nah, kenapa pertama-tama kita harus review dulu software engineering itu seperti apa, kemudian kita juga mempelajari model proses, karena memang untuk membangun sebuah sistem, apapun pendekatannya, kebetulan kita pendekatannya berorientasi objek ya. Kita harus tahu dulu software itu apa dan model proses yang akan kita gunakan seperti apa. Ini kayaknya belum pernah kita lihat ya. Ini tentang kelompok ini nih pakai pendekatan incremental, menarik nih. Jadi banyak ya untuk membangun software itu model prosesnya tuh beragam. Yang paling sering digunakan yang linear, yang mudah ya. Tetapi kalau di dunia nyata memang pendekatan-pendekatan yang lebih banyak digunakan itu yang sifatnya iteratif dan incremental. Iteratif itu bertambah sedikit demi sedikit ya. Jadi nggak selesai-selesai gitu development-nya karena dia bertambah terus. Kalau incremental itu penambahannya. Nah, ini menarik nih. Kelompok Diva ya, terima kasih sudah memperkenalkan model proses yang agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, habis itu kita ngapain? Habis itu kita kalau ingin membangun software, maka utamanya adalah memahami apa yang disebut dengan requirement ya. Nah, ini aja kuncinya. Jadi kalau kita sudah punya daftar requirement, maka ya sudah, kita sudah punya dasar untuk membangun software tersebut. Justru proses untuk mendapatkan requirement ini adalah proses yang paling utama lah. Jadi jangan di skip, jangan diburu-buru, tapi ini harus didiskusikan dengan baik. Nah, kalau kita misalnya sudah menetapkan 8 requirement, maka kita harus bersepakat ya, 8 requirement ini mau seperti apa pendekatannya. Tapi bisa juga ya requirement itu banyak, tetapi kita baru kepikir 8, mungkin aja seperti itu. Jadi nanti di perjalanan kita ingin menambah requirement. Sangat mungkin seperti itu. Nah sekarang kita jangan lupa juga anak-anak ya, ada yang namanya user requirement, ada yang namanya software requirement. Pertama-tama memang kita sepakat dulu dengan user requirement ya. Jadi user requirement itu apa yang diinginkan oleh user sehingga dia terbantu apa gitu ya. Nah, di sini user-user yang tertuliskan di sini kita bisa lihat ya, kita tuliskan sebagai kata di awal. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau lengkap ya, user requirement yang lengkap, kita bisa menuliskan masyarakat ingin dapat mendaftar untuk kegiatan posyandu ya. Ini sudah cukup lengkap ya user requirement-nya. Nah, kemudian sebuah user requirement harus kita identifikasi ininya. Software-nya berarti harus bisa apa? Kalau masyarakat ingin bisa mendaftar ya ke sebuah kegiatan posyandu, maka software-nya harus menyediakan proses pendaftaran tersebut. Kira-kira seperti itu. Bisa saja satu user requirement, satu software requirement ya. Kebetulan di kelompok ini semuanya satu ke satu, 8 user requirement, 8 software requirement. Tapi sebetulnya bisa juga satu user requirement kita bisa detailkan dengan banyak software
requirement. Ya, sebetulnya bisa seperti itu. Nah, karena kita sambil belajar, maka boleh-boleh aja seperti ini. Yang penting disepakati oleh usernya. Setelah itu, kita perlu melakukan pemodelan. Nah, pemodelan itu untuk memperjelas software requirement yang sudah ditulis itu. Ya, jadi kenapa sih kita harus bikin diagram use case? Karena diagram use case ini untuk memudahkan user ya melihat dan memastikan bahwa apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan itu sudah tercantum di diagram ini. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa oh dia kan ingin mendaftar, oh sudah ada ya, membuat KMS dan lain sebagainya sudah ada di sini. Nah, di dalam diagram use case kita harus menuliskan yang disebut dengan aktor ya, ini aktor. Masih ingat ya, aktor tuh nanti yang menggunakan software. Kemudian di bulat-bulat ini, oval-oval ini adalah use case. Nah, ini adalah fungsionalitas. Nantinya dia menjadi fitur dari software. Jadi kalau kita melihat diagram use case, maka kita terbayang, oh nanti softwarenya harus ada fitur-fitur untuk ini semua. Kalau kita lihat di sini ada 8 ya, lumayan. 8 fitur itu cukup besar juga ya, jadi cukup banyak yang harus dikodingkan. Nah, jadi kita belum ngoding, tetapi kalau kita melihat requirement dan use case seperti ini, kita jadi terbayang, oh ini kita harus mengkodingkan hal-hal seperti ini nih. Gimana ya caranya? Nah, itu sudah mulai dipikirkan. Di dalam diagram use case ada relasi yang namanya include dan extend ya. Nah, masih ingat include? Include itu artinya sebuah fungsionalitas menjadi bagian dari fungsionalitas yang lain. Artinya kedua use case ini saling terkait ya kalau ada relasi include, dan satu use case menjadi bagian dari use case yang lainnya dan dia harus dikerjakan. Gitu ya. Nah, itu include, namanya juga include. Jadi bagian gitu. Nah, kalau kita lihat dalam relasi include itu ada panahnya ya. Coba diperhatikan anak-anak ya. Hati-hati menggunakan panah karena untuk relasi include ini, panah ini menunjukkan bahwa yang tertusuk panah ini itulah yang menjadi bagian dari fungsionalitas lainnya. Jadi ya bayangkan ini nih ada menulis KMS. Nah ini kan ada panah ke sini ya. Nah berarti menulis KMS ini menjadi bagian dari mencatat hasil pemeriksaan. Itu maksudnya. Kalau kita ingin menggunakan relasi include. Ya, jadi pada saat mencatat pemeriksaan harus dilakukan mencatat atau menulis KMS. Gitu ya. Nah ini apakah betul maksudnya seperti itu? Kebaliknya ya panahnya. Nah itu hal-hal yang banyak didiskusikan, yang harus difikirkan bahwa mana sih sebetulnya yang di-include dan yang meng-include kebalik apa enggak. Nah itu adalah diskusi di dalam pemodelan fungsionalitas atau pemodelan use case. Bayang ya, jadi silakan nih dicermati oleh kalian. Udah mahir belum? Udah paham belum penggunaan include ini? Dan satu lagi ada penggunaan extend ya. Kebetulan di sini tidak ada relasi extend. Nah, yang kelompok lain boleh juga kalau ingin menunjukkan silakan. Ya. Nah, ya jadi yang penting anak-anak di dalam membangun sistem khususnya berorientasi objek, yang penting tuh urutannya, nggak boleh kelewat-lewat, nggak boleh ke skip, kemudian nggak boleh apa ya, tidak konsisten antara satu urutan dengan urutan lainnya. Yang penting itu seperti itu ya. Jadi kalau udah sekali pernah membuat, insya Allah software apapun, karena sudah tahu metodenya, sudah tahu langkah-langkahnya, itu akan sama aja ya. Nah kalau sudah selesai membuat diagram use case, sebetulnya ada yang kelewat. Seharusnya setiap use case ini dilengkapi dengan skenario use case ya. Itu sebetulnya. Nah,
Selain membuat diagram use case, kita juga diminta untuk membuat yang namanya diagram sekuen. Nah, ini menarik ya, ini akan kita bahas sekarang. Jadi, diagram sekuen ini adalah bagian dari diagram UML, di mana diagram-diagram sekuen ini sebetulnya dia bisa digunakan pada fase analisis, bisa juga digunakan pada fase desain. Ya, jadi setiap diagram ini, khususnya diagram interaksi, bisa jadi digunakan di fase-fase tertentu. Kalau diagram use case itu digunakan pada saat melakukan requirement gathering dan pemodelan analisis. Ya, kita tempatkan di situ. Nah, kalau diagram sekuen, sebetulnya ada yang mengajarkan diagram sekuen itu pada analisis, ada juga yang menggunakan diagram sekuen pada desain. Tidak ada yang salah, keduanya betul. Keduanya sesuai dengan fungsinya, ya, bahwa oh, saya perlu diagram sekuen untuk kegiatan analisis, saya juga perlu diagram sekuen untuk kegiatan desain. Nah, mari kita lihat. Pada saat karena ini kegiatannya masih kegiatan analisis, maka diagram sekuen di sini digunakan untuk melihat perilaku use case. Ya, makanya nyambung ke sini nih. Karena kita punya 8, seharusnya diagram sekuennya juga ada 8 seharusnya. Tapi kan kita lagi belajar ya, maka kita melihat oh, ternyata diagram sekuen ini diperlukan untuk memperjelas use case kita ini apa. Kita lihat ya, contoh. Ini ada namanya mendaftar kegiatan posyandu. Kita udah sepakat karena ini sesuai dengan requirement di sini kan. Oke? Tapi kita nggak tahu ini mendaftar itu urutannya seperti apa sih? Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, seharusnya kita punya yang namanya skenario, ya. Skenario. Karena di sini tidak ada skenario, maka kita menggunakan diagram use case untuk menjelaskan kegiatan yang namanya mendaftar kegiatan posyandu. Kita lihat di sini. Ini kayaknya mendaftar ya. Ini tidak ditulis di sini. Ini use case sekuen apa nih? Sekuen untuk menjelaskan apa? Kalau di sini jadinya kok semua ya. Nah, ini nggak tepat anak-anak. Satu sekuen ini untuk menjelaskan satu use case. Kalau ingin untuk melakukan pendaftaran, ini jadi namanya ya kelihatan ya. Halaman mendaftar. Oh iya, dia ada register, masuk password, menekan tombol register. Tapi langsung login, langsung bikin KMS, langsung ke data masyarakat, langsung membuat dashboard. Kalau ini mas sekuen untuk menjelaskan seluruh rangkaian pembuatan yang ada di software. Ya nggak sih? Kelihatan nggak? Anak-anak bisa melihat nggak yang saya maksudkan? Sementara si sekuen ini tugasnya adalah mendetilkan per use case. Karena, kembali lagi ke sini kita lihat ya, kalau cuma ditulis use case seperti ini, kita nggak tahu. Ini langkah membuat KMS itu gimana sih? Kok belum kebayang ya, saya belum ngerti. Ini membaca KMS maksudnya gimana ya? Langkah-langkahnya seperti apa? Urutannya seperti apa? Nah, itulah gunanya diagram sekuen. Nanti kita boleh tanya-tanya juga anak-anak ya yang belum paham. Boleh juga diskusi, ini maksudnya gimana sih? Tapi kalau diagram sekuen yang seperti ini, artinya belum tepat. Karena diagram sekuennya ini menceritakan dari awal daftar sampai jadi dashboard. Bukan begitu ya. Diagram sekuen ini digunakan untuk menjelaskan per use case. Use case-nya ada 8? Waduh, harusnya ada 8 juga seharusnya. Tetapi kalau untuk latihan, untuk belajar, untuk memahami prinsip dan konsep, untuk mempraktekkan, bolehlah 1 atau 2 diagram sekuen dulu ya, sebelum kita melengkapi semuanya. Itu dulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan use case untuk mendaftar, tolong dibuat mendaftar juga di sini. Mendaftar tuh gimana sih? Ya ini aja sebetulnya. Halaman daftar, lalu data yang terdaftarnya dikemanakan? Harusnya disimpan ke sebuah penyimpanan ya.
Ini kelihatannya belum betul ya use case, diagram sekuennya. Oke. Nah, kalau sudah ngerti diagram sekuen, sudah mahir membuat diagram sekuen, apakah sudah selesai? Belum ya. Kita masuk ke fase desain. Di fase desain, tugas utama kita adalah membuat diagram kelas. Diagram kelas itulah yang nanti akan di-coding oleh para programmer kita. Ya. Coba kita lihat diagram kelas ya dari diagram sekuen. Nah, maka kita punya tugas berikutnya adalah membuat diagram kelas. Nah, kita lihat ya. Dari gambarnya, diagram kelas itu kita ada tugas 5 dan 6 ya. Nah, diagram kelas artinya kita menggunakan notasi kelas diagram ya. Di mana kelas itu harus ada nama kelasnya. Kemudian ada atribut dan metode nih. Ya. Jadi sebuah diagram kelas itu kalau yang sudah belajar object oriented programming ya, kita ingat-ingat bahwa kelas bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada atributnya dan ada metodenya. Kalau saya lihat kelas yang dibuat oleh kelompok ini ada kelas masyarakat, ada kelas mencatat pemeriksaan, kemudian ada kelas yang dia beri nama kelas KMS. Oke, daerah tengah ini adalah atribut, daerah bawah ini adalah metode. Di tugas 5, metode yang kita pikirkan adalah metode yang saya sebut dengan CRUD. Ya. Itu bahasa umum sih, mungkin sering dengar ya, CRUD ya. Create, Read, Update, Delete. Ya, jadi sebetulnya ini standar sekali untuk pengelolaan kelas. Coba kita lihat sekarang ya. Pertama, yang ini dulu aja ya. Masyarakat ini ada typo ya, harusnya masyarakat ini nulisnya apa? Masyarakat ya. Nanti dibetulkan. Oke, untuk atribut, atribut seperti ini, ada ID, ada nama, usia, jenis kelamin, tanggal lahir, berat badan, sama tinggi. Oke. Oke saja sih. Jadi yang namanya masyarakat ini kan dia memiliki atribut yang melekat ya ke seorang masyarakat, di mana masyarakat itu bisa bayi, bisa orang tua, bisa bidan, bisa kader ya kalau masyarakat secara umum. Nah, kalau misalnya masyarakat yang kita lihat ada di sini ya, maka nih ya, kita lihat nih. Kita lihat dulu ya di sini nih. Kalau kita lihat use case-nya, jadi anak-anak ini caranya ya. Saya kan bikin aktor ya. Jadi nanti yang disebut masyarakat ini, aktor ini masyarakat, berarti ini yang akan menggunakan aplikasi ya, yang disebut masyarakat itu. Kemudian di sini, nah makanya sekuennya kayaknya harus dibetulkan ya. Ada di slide materi hari ini, kita sekarang fokus mempelajari sekuen. Kita lihat ya, masyarakat itu adalah orang yang mengakses aplikasi. Nah kemudian di tugas 4, sebelum tugas 5 tadi diagram kelas, kita lihat saya minta minimal 2 kelas pada kasus posyandu, misalnya boleh kelas bayi, boleh kelas bidan, kader, ibu, posyandu, pemeriksaan, pelaporan, dan lain-lain. Nah kalau saya lihat, ini saya nggak ngerti. Coba nanti konfirmasi ya kelompok ini ya. Ini tuh kenapa, kendalanya apa, kenapa membuat diagramnya seperti ini. Pertama, ini posyandu. Saya kan minta kelas ya. Tapi ini tuh maksudnya diagram kelas analisis. Kalau diagram kelas analisis, notasinya berarti tidak begini. Ini mah kan oval, kayak use case ya. Jadi bingung kan, ini teh apa? Ini teh kelas analisis atau use case atau apa sih? Nah, itu pertama ya. Yang kedua, ini teh ada ibu, ada pemeriksaan. Iya, yang saya minta seperti itu. Tapi aktornya boleh dituliskan, boleh tidak ya. Seharusnya sih tidak perlu. Jadi ini di tugas 4 adalah kendalanya ya. Penotasinya kayaknya nggak begini maksudnya ya, tetapi notasinya seharusnya
ada notasi boundary, ada notasi control, ada notasi entity. Ya, kelihatannya sih ada kendala di dalam notasi. Jadi ini masih salah ya anak-anak ya. Tolong dibetulkan. Boleh nanya-nanya juga. Kita hari ini sebelum membahas PPT, boleh nanya tugas dulu ya. Kita bahas dulu. Jadi kelompok yang lain boleh juga menunjukkan tugasnya. Siapa tahu sudah ada yang betul, atau siapa tahu nggak ngerti sama sekali boleh ditanyakan. Nah, kalau ininya sudah betul, maka tugas 4 ini sebetulnya tinggal mengambil. Ya, ini saya minta model diagram kelas sebetulnya ya. Kalau saya minta 2, sebetulnya nih, artinya di tugas berikutnya juga ambil 2. Ya, 2 dari sini. Ini malah kebanyakan bikinnya dia bikin 3, tetapi belum betul. Nanti dipilih ya, 2 saja tetapi betul. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Oke? Nah, ke sini artinya sama. Ini tidak konsisten. Jadi gini cara periksanya. Kalau saya mau posyandu sama ibu atau pemeriksaan, maka ini yang kita lengkapi ke sini. Oke? Nah, ini mah masyarakat. Jadi nggak sama ya dengan yang sebelumnya. Itu ya. Kalau memang mau lengkap semua, berarti kan ada 8 ya. Boleh-boleh aja. Mungkin ada kelas masyarakat yang perlu kita detilkan di sini. Tetapi karena kita lagi belajar, saya cuma minta 2 loh. Yang penting yang konsisten ya. Jadi karena ini masyarakat jadi bingung karena nggak konsisten dengan yang sebelumnya. Oke, itu kesalahannya ya. Jadi ini hanya ngambil 1, tetapi jadinya tidak tepat. Kalau yang ini kelas boundary entity control, kalau yang ini kelasnya betul seperti ini, tetapi dilengkapi atribut dan metode. Nah, untuk atribut, karena ini contohnya kurang tepat ya masyarakat ya, nggak apa-apa. Tapi secara atribut sudah betul. Kecuali pertanyaan saya nanya nih, kenapa ada usia ya, padahal ada tanggal lahir. Biasanya usia itu dihitung dari tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir ya, jadi tidak perlu dijadikan atribut. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, kalau masyarakat itu biasanya punya identitas seperti di KTP. KTP itu ada yang namanya apa? Nomor KTP ya, nomor gitu. Tapi kalau kayak gini juga cukup sih, karena di dalam posyandu yang penting itu pada saat melakukan pemeriksaan ya, kalau ibu apa yang diperiksa, kalau bayi dia harus ada berat lahir dan tinggi pada saat dia lahir. Oke. Kemudian kita lihat atribut. Atribut yang saya minta atributnya root ya. Ini sudah betul sih. Tambah update hapus view sudah betul. Tapi jangan lupa anak-anak, tambah update hapus view ini sebetulnya untuk setiap atribut. Kalau kita punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 atribut. Sebetulnya nambah ini, add ini untuk masing-masing atribut sebetulnya. Kecuali ID. ID biasanya auto ini ya, auto increment ya, number biasanya nih. Tapi kalau kamu ingin nambah apa? Nambah satu set seperti ini, atau nambah untuk atribut nama aja. Kalau seperti ini berarti tambahnya tambah untuk seluruhnya atribut ya. Ya untuk boleh-boleh aja sih. Jadi kalau add, jadi add satu set seperti ini ya. Maksudnya seperti itu kan. Oke, kalau delete, delete semuanya. Nah untuk metode ini kurang lengkap. Karena kok integer ya? Maksudnya apa? Titik 2 integer ini. Kalau yang namanya nambah, ya kalian kan sudah belajar tuh menambah data. Baik ke database atau dalam form. Data yang mau ditambah data apa? Kan data ini. Maka di dalam kurung ini harusnya dituliskan semuanya atribut itu. Dan ini kenapa ada titik 2 integer? Maksudnya gimana? Apakah ini kalau titik 2 artinya dia mengembalikan return value. Kalau yang sudah belajar OOP, masih ingat return value di sebuah metode? Nah, apakah betul ada return value integer? Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau ada,
Betul gitu, kita perlu return integer. Untuk apa ya? Nah, itu yang harus dituliskan. Jadi, maksud saya di tugas 5 ini ya, memang yang bisa membuat ini adalah yang pernah belajar konsep objek oriented ya, kelas dan objek, dan yang kalau sudah pernah ngoding, syukur-syukur ya, ngoding OOP, jadi terbayang gitu. Kalau memang belum pernah ngoding OOP, memang jadi bingung, ini saya harus bikin apa ya. Intinya, kelas di sini kalau diberikan ke programmer, nanti programmer bisa mengkodingkan, mau ke Java, mau ke Python, mau ke OOPHP, itu nggak masalah ya. Kita sebagai desainer tugasnya membuat ini semua. Kasihin programmer, silakan programmer yang mengkodingkan sesuai dengan bahasa yang diharapkan. Itu dulu ya. Nah, ini silakan dicocokkan, disesuaikan dengan ininya ya. Di sini sama notasi juga nih, mungkin ada kendala membuat notasi, kita betulkan dulu. Nah, kemudian di sini dirapikan. Targetnya apa? Targetnya bahwa kamu sebagai programmer jadi bisa ngoding. Kalau misalnya kayak gini, ayo kita coding di Java. Kamu udah tahu apa yang harus dikodingkan di Java dengan melihat diagram kelas seperti ini. Kalau kita lihat, kok kayak gini ya, nah, ngodingnya nanti gimana? Bingung. Iya, bingung. Di metodenya nggak ada informasi apa-apa tentang apa ada parameternya atau enggak. Nah, ini kita jadi bingung kalau di sini. Itu tugas 5. Tugas 6, kalau sudah confident dengan tugas 5, maka sebetulnya sebuah kelas itu akan ada yang namanya relasi. Ya. Tugas 6 itu harusnya tentang relasi nih. Ini 5 sama 6 sama ya? Oh, iya, iya, iya. Oh, relasinya di 7. Oke, oke, oke. Oke. Jadi, kalau kelasnya sudah kita buat, ya, maka kita memerlukan yang namanya relasi. Tapi relasi di 7 ya. Nah, berarti di 5 ini masih diagram kelas ya, ada atribut dan metodenya. Di 6 ini kelasnya kelas desain. Bentar ya, kita samakan lagi nih. Ini yang diminta kan membuat kelas desain ya. Berarti kelas yang ini, yang kotak-kotak ini. Kalau di sini, ini untuk membuat, oh ya ini karena di tugas di kelas itu tugas kecil ya. Oke. Berarti gini anak-anak. Tugas 4 ini hanya diskusi awal untuk menetapkan kita ingin kelas apa ya. Kemudian di sini kita memodelkan, ini maaf ya, berarti saya harus tambahkan ya supaya nggak bingung. Nah, ya. Ini lengkapi, kalau di sini memodelkan kelas desain. Ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Kenapa harus bertahap? Supaya kamu memahami kalau di fase analisis apa yang dilakukan, kalau di fase desain sebetulnya sama ya. Tetapi kalau di analisis ini notasinya masih notasi kelas analisis. Kalau di sini di tugas 6 ini sudah notasi kelas desain. Yang ini sebetulnya ya. Tetapi ininya nih masih salah. Nah, di 7 barulah kita belajar yang namanya relasi. Jadi kelas itu ya, selain dia dilengkapi dengan atribut dan metode, yang pentingnya lagi adalah adanya relasi. Jadi kita nanti belajar macam-macam relasi antar kelas. Kenapa harus ada relasi? Karena kalau kita sudah membuatkan kelas dilengkapi dengan relasinya, maka nanti pada saat kita mengkonstruksi menjadi database, relasi dari kelas tersebut itulah yang akan menjadi relasi di dalam tabel-tabel. Nah, tugas 7 belum ya. Kita sambil sekarang kita diskusi dulu atau kita pelajari dulu. Nah, ya, jadi
target kita sebetulnya sampai sini nih sekarang. Tapi kalau saya lihat ya, satu contoh tugas ini kelihatannya masih bingung, karena kemarin-kemarin kan kita banyak asinkron ya, karena saya harus tidak bisa hadir di kelas. Nah, makanya sekarang kita diskusikan kembali terkait dengan pemahaman kalian terhadap tugas 5 dan 6. Itu mungkin dari saya ya. Baik, anak-anak, sambil menunggu nanti saya harus off dulu sebentar aja ya. Nih, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang misalnya ingin menayangkan ya, udah betul belum tugas saya gitu. Karena kita yang penting itu kan pemahaman ya, dan bisa membuat gitu. Jadi tidak sekedar membuatnya, tetapi harus paham ketika membuat ini tuh disertai dengan pemahaman, dan kalau ternyata masih belum tepat, mari kita diskusikan. Oke, nah sekarang coba, ini kan satu kelompok nih, terima kasih ya kelompok Divas, tidak apa-apa kalau masih belum betul, karena memang kan emang latihan. Nanti kalau sudah ujian atau sudah selesai dari perkuliahan kita harus sudah betul semua. Tetapi kalau dengan tugas-tugas seperti ini sebetulnya untuk latihan pemahaman. Nah, kelompok ini kelihatannya ada yang missing pemahamannya. Mari kita luruskan kembali. Oke. Nah, sekarang saya harus turun dulu, jadi saya off dulu sebentar ya. Tapi tolong dibantu ya KM ya. Sekarang siapa lagi yang mau menunjukkan? Kalau ternyata semua sekelas ini salah semua, oke, kalau gitu kita nanti cobain bersama-sama supaya sama-sama betul. Tapi kalau sudah ada kelompok yang merasa, punya saya mah udah betul, sudah pede ya, udah yakin, boleh untuk menayangkan. Boleh KM-nya nanti dibantu ya. Siapa yang bergiliran untuk menayangkan? Baik, Bu. Saya nggak matiin sih Zoom-nya ya, tapi saya mau turun dulu sebentar. Baik, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Coba boleh sambil kalau ada yang mau menayangkan supaya bisa lanjut kelompok yang lain. Kelompoknya Imam juga boleh sih. Atau yang mana yang ingin ditanyakan, misalnya nggak ngerti sama sekali tentang sekuen, boleh ya. Kita ulang lagi, atau pengen menunjukkan kelas diagram, rasanya udah betul atau belum, silahkan juga ya. Dari awal atau langsung dari sekuen aja, Bu? Boleh dari awal, tapi ringkas aja mungkin ya, nggak usah dibacakan satu-satu. Baik, Ibu. Ini untuk functional requirement-nya, Ibu. Ini user requirement-nya ditulis nggak? Bentar, Ibu. Dicari dulu. Ada, Ibu. Ini untuk user requirement-nya. Sebentar. Ini untuk software requirement-nya, Bu. Udah dinomorin juga, Ibu. Ini untuk use case, diagram use case untuk posyandu ini. Nah, untuk use case jangan dikasih tanda panah kalau use case. Ya, Bu, lupa. Kalau include nama extend, iya ada panahnya. Tapi kalau relasi antar use case dengan aktor biasanya dua arah ya. Dua arah tuh berarti nggak perlu pakai panah. Ya, Ibu. Baik. Jadi perbaiki, Ibu. Jumlah use case dengan requirement fungsional udah sama? Udah sama sih, Ibu, tapi sampai 9, Ibu. Kayaknya. Bentar. 9, ya, Ibu, sampai 9. Oke. Cukup banyak ya. Iya, Bu. Dilengkapi, Ibu. Ini untuk skenario-nya, Ibu. Jadi kalau sebelum buat sekuen itu harus lihat dulu skenario-nya, Bu.
supaya gak bingung gitu. Betul. Ini semua use case dibuat skenario? Iya Ibu, semua use case sampai 9. Oke. Ini untuk sekuensinya Ibu. MT itu apa? Halaman Indeks massa tubuh Ibu. Jadi di kelompok 1 itu masukkan apa ya? Untuk mengecek indeks massa tubuhnya Ibu. coba kita lihat di use case-nya memang itu ya namanya. Ya Ibu. Idenya pengen itu ya, masukkan. Ini Ibu, menghitung indeks massa tubuh. Boleh. Cuman kalau skenario-nya gimana tadi yang menghitung gitu? Skenario ini. Yang nomor 1. Skenario-nya. Mana? Jadi masyarakat ingin menghitung indeks massa tubuh anaknya Ibu. Kemudian masyarakat juga mengisi formulir indeks massa tubuh anaknya. Kemudian menerima inputan dari form hitung indeks. Kemudian sistem atau perangkat lunak menyimpan isian formulir. Kemudian apa itu? Perangkat lunak mengakulasi isian indeks massa tubuhnya. Terus ditampilkan juga kalkulasi indeks massa tubuhnya dan menampilkan solusi sensoran gitu Ibu. Kalau terlalu berlebihan indeks massa tubuhnya harus gimana? Kekurangan gimana? Kalau normal berarti indeks massa tubuhnya sehat gitu. Kemudian masyarakat apa ya, menerima itu Ibu, hasil indeks massa tubuh anaknya gitu. Jadi yang diinput apa? Tinggi badan sama berat badan kayak. IMT-nya di save nggak? Kalau di kelas desainnya di save Ibu. Simpan apa ya? Sebentar Bu, cari dulu. Indeks massa tubuh. Oh belum Ibu, baru di input aja Ibu. Di input, kemudian ditampil data IMT-nya. Kemudian tampil saran aja. Coba kita Jadi lihat. nggak di save dulu. Nggak di save ya. Coba kita lagi ke Yeah. segmen ya. Jadi anak-anak ini boleh banget ya kalau kita pengen bikin sistem sama sih Posyandu tapi punya fungsionalitas tertentu berbeda, nggak apa-apa. Justru kan boleh ya untuk pengayaan. Nah, yang indeks massa tubuh udah ngerti kan semua ya anak-anaknya, ngebandingin apa berat badan sama tinggi badan ya. Oke, maka kalau dijadikan entity artinya dia tuh di save, disimpan si datanya. Biasanya memang disimpan sih. Kalau saya punya aplikasi untuk ngecek body mass index ya, indeks massa tubuh itu biasanya disimpan. Misalnya sekarang hari ini nih, hari Kamis 12 Mei gitu ya, tinggi saya sekian, berat saya sekian, BMI-nya berapa. Nah, itu disimpan sama sistem. Kalau biasanya, nah ini kalau disimpan artinya harus ada penyimpannya yaitu entity. Jadi entity itu ya anak-anak ini adalah yang nantinya cikal bakal database kita atau table kita ya. Jadi tempat penyimpan. Kalau di punyanya Agung ini kan dia dari controller dia nyimpen ya ke entity empty. Berarti dia tuh nyimpen. Terus ditampilin gitu kan? Iya Ibu, ditampilin di controllernya. Jadi inputannya itu harusnya disimpan dulu di halaman IMT Ibu. Kemudian ditampilkan di input from-nya Ibu, di controller IMT. Oke. Tapi ke entity itu berarti di save ya, disimpan ke. Iya Ibu, bisa. Ya bisa di variabel, bisa juga nanti disimpan ke database ya, tergantung mau seperti apa.
Oke, Gitu. berarti ini ya udah menghitung body mass index sudah oke. Berikutnya ini semuanya ya. Oke, semua Ibu. ada sekuennya ya. Yang ini memang ada 2 itunya entity-nya. Ya. Ini untuk diagram sekuen pendaftar. Jadi anak-anak ini notasinya masih belum pakai notasi analisis ya. Controller, boundary, apa sama entity. Tapi karena ditulis, pasti ya ditulis halaman, controller, entity. Nah itu untuk menunjukkan ini kelas entity. Nggak apa-apa sih. Cuman kalau biar lebih jelas atau lebih pede gitu ya, tadi seperti kelompoknya Rahmalia, Gung, jadi ada boundary, ada notasi-notasi tertentu, gambarnya berbeda. Gitu. Baik, Bu. Tapi nggak apa-apa, ini juga. Kan lagi belajar ya. Terus berikutnya, jadi semua sekuen dibuat ya. Ada berapa sekuen? Iya, Bu. Ada 9, 1. Nah ya, anak-anak sambil belajar mendokumenkan, memodelkan, sebetulnya target kita nih bisa sampai mengkodingkan ya. Jadi pelan-pelan sambil bikin kayak gini tuh, kebayang nggak nanti codingannya kayak gimana, susah apa enggak gitu ya. Jadi nggak bisa cuma sekedar gambar. Kalau yang benar-benar jadi analis dan desainer yang baik, dia tuh sambil membayangkan nanti codingannya bakalan seperti apa. Sekuen kayaknya udah betul. Udah kebayangkan jadi ada nyimpen. Ini entry KMS ya. Disimpan ke entity KMS-nya mana? Nggak ada kayak, Bu. Ke entity hasil pemeriksaan aja, Bu. Belum di. Ini use case masih use case hasil pemeriksaan, Ibu. Oh iya. Jadi kalau misalnya perlu entity, coba ya di sini anak-anak ya. Ini boleh entity-nya ada 2, tapi harus dicek lagi. Bener nggak digunakan? Jadi kalau seperti ini harusnya ada proses menyimpan apapun itu ke entity KMS dan ada proses menyimpan apapun itu ke entity pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, lihat panahnya nih anak-anak lihat nih. Kelewat ya. Jadi pertanyaan, ini entity KMS itu digunakan apa enggak ya? Kok nggak pernah ada yang akses? Nggak ada panah masuk, nggak ada panah keluar. Nah, itu pertanyaan ya. Jadi mungkin dicek lagi kalau ini judulnya sekuen apa ini? Nama judul sekuennya? Hasil pemeriksaan, Ibu. Hasil pemeriksaan. Mau disimpan ke KMS enggak? Kalau mau disimpan ke KMS, berarti selain ke entity pemeriksaan, ada juga panah ke entity KMS. Itu aja, jadi 2 panahnya gitu. Jadi nanti kalau dikodingkan ya, begitu dia nge-save, kedua tempat gitu. Bisa kan? Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang Agung ya ini ya? Gimana, Gung? Belum, Ibu, kalau untuk sequence. Tapi udah ngerti ya yang entity KMS itu? Ibu. Oke. Ini, Ibu, untuk yang tugas keempat, gimana, Ibu, kalau gini, Ibu? Jadi semua, Ibu, nggak 2 itu. Jadi si adminnya ini bisa mengelola semua dari entity, dari Ibu, bayi sama KMS-nya, Ibu. Digabung gini ya, memang sih. Iya. Jadi anak-anak ya sebetulnya gini, jadi kalau udah kita punya berapa sekuen 9, begitu jadi diagram kelas analisis itu memang digabung gini semua. Ya sama waktu kita praktikum ya, masih ingat ya? Kan kita kebalik nih, praktikum dulu baru ke sini. Makanya sekarang diluruskan aja konsep-konsepnya ya. Yang kalau udah paham banget buat seperti ini boleh. Nah, tapi pertanyaan saya adalah kenapa tiba-tiba ada admin? Sebelumnya apa aktornya? Sebelumnya masyarakat, Ibu. Jadi gimana ya, Bu? Kalau untuk aplikasinya yang mengelola itu adminnya, Ibu. Jadi masih bingung juga, Ibu. Nah, kalau misalnya ya kita pengen nanti ada user admin. Sebetulnya mau si admin ini mau diputuskan ada apa enggak, boleh di awal banget pada saat
nyusun requirement software. Jadi dia udah muncul jadi aktor. Ya, tidak ujuk-ujuk di sini, tapi dari awal banget dari use case itu udah ngomong admin ada user requirement untuk admin. Admin dapat ngapain gitu, admin dapat ngapain gitu loh. Tapi kalau misalnya di user requirement belum ngomongin admin, munculnya jangan di sini. Munculnya nanti pada saat desain ya, ternyata kita perlu admin gitu. Kebayang nggak? Jadi admin boleh ya anak-anak ya, karena kan kita udah biasa kan bikin aplikasi, ada login untuk admin, nanti admin yang mengelola semua. Tapi dimunculnya kapan ya? Kalau saya biasanya memunculkan admin itu pilihannya dua ya, mau dari awal banget, dari user requirement itu udah ditulis, jadi sebagai admin dia butuh apa gitu ya, atau nanti aja pas pada saat desain, karena pada saat desain itu kita menambahkan berbagai fitur untuk kepentingan konstruksi, kepentingan pemrograman di luar requirement yang utama. Jadi kalau requirement itu saya cenderung yang penting-penting, yang utamanya. Tapi kalau untuk ada admin, ada siapa super admin, ada udah common itu artinya udah pasti ya, udah biasa aja. Jadi dimunculkannya boleh belakangan. Kebayang nggak, Gung? Jadi kalau kayak gini, hilang sih itunya. Coba, kamu idenya siapa sih aktornya? Coba, lihatnya ke use case. Aplikasi ini Harusnya sih ditujukan untuk siapa? harusnya ke user ya Bu, atau ke masyarakat itu. Dicek lagi use case-nya. Jadi anak-anak use case itu, janji kita ya, coba kita lihat use case. Artinya aplikasi ini kita bangun untuk siapa? Sesuai requirement kan? Usernya siapa? Nah, use case kita adalah ada masyarakat, ada kader. Nggak ngomong ibu, gitu ya. Sebenarnya. Maka kita cek lagi. Mau masyarakat atau mau to the point ortu, to the point ibu, apa gimana ya? Boleh aja sih. Masyarakat itu sebetulnya orang tua. Spesifik ya. Kalau di Posyandu ini yang disebut masyarakat. Masyarakat yang datang ke Posyandu tuh biasanya orang tua gitu. Biasanya ibu gitu ya. Tapi saya nulisnya masyarakat. Oke ya. Satu lagi kader. Kader itu yang meriksa. 2 orang itu kan yang nanti akan menggunakan aplikasi iPosyandu ini. Maka coba dicek di sekuen. Masyarakat sama ini nggak? Udah sama belum? Itu caranya anak-anak ya. Jadi konsisten. Yang penting tuh konsisten dan bisa dirunut, dicek ke belakang. Ini udah benar masyarakat. Masyarakat juga. Betul sih. Ini Ibu yang kader. Melihat pendaftar sama verifikasi KMS. Sama hasil pemeriksaan juga. Ini udah benar, sesuai banget sama use case-nya. Udah konsisten. Begitu kita jadikan kelas, nah kita harus tetap sabar ya dengan kekonsistenan itu. Kenapa tiba-tiba ada ibu? Kenapa ada bayi? Mana ini ya? Kenapa jadi ada admin? Nah, itu kan sebetulnya kita pengen memunculkan admin. Nggak perlu sih. Kalau di sini dicek lagi aktor-aktor yang mengakses halaman ini tuh siapa aja. Yaitu masyarakat dan kader itu. Aduh, pengen jadi, ada admin gitu ya. Aduh kan sama pengennya yang ngelola admin. Kalau yang pengen ngelolanya admin, berarti masyarakatnya nggak ngakses ke aplikasi atau mau gimana rencananya? Nah, harusnya sih bisa ngakses ya Bu. Jadi gimana ya Bu? Yang jadi mengelolanya itu kader atau masyarakatnya Bu? Kalau untuk digabungin? Dua-duanya. Karena di use case kamu udah menjanjikan aplikasi ini diakses oleh 2 pihak itu kan? Maka di diagram kelas ini muncul lagi 2 orang itu. Oh iya, jadi gabungin masing-masing aja gitu Bu, sesuai ya, sama jadi sekuen tadi. Masyarakat satu lagi si kader. Masyarakat ngaksesnya halaman yang mana? Ya udah dicek, disambungin ya, ditarik garis dari masyarakat ke boundary ini. Kemudian siapa?
Yang Iya, benar. akses yang mana? Tarik lagi ke situ. Kira-kira gitu. Terus Baik, Bu. masih pengen ada admin. Nanti aja ya, sabar ya, karena kalau admin itu pasti perlu ya. Tapi yang lebih utama adalah admin itu kan biasanya ngakses semua, ya kan? Tapi kalau kita tidak hanya untuk admin, aplikasi ini harus bisa dipakai oleh masyarakat, harus bisa dipakai oleh kader, maka ya ada login untuk masyarakat, ada login untuk admin gitu. Untuk kader. Nah, itu akan berbeda ininya apa? Effortnya ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Udah Ibu, untuk diagram analisisnya, kelas analisis udah. Tapi udah paham ya yang saya Iya, Bu. maksudkan? Iya, Bu. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Bisi penasaran, ini kok semuanya banyak? Saya sih cuma minta 2, tapi kelompok aku mau semuanya nggak apa-apa. Biar pemahamannya lengkap. Cuman ini belum ada atribut dan metode ya. Karena Ada jadi Ibu di kita bawah. ngegambarinnya ya. Di bawah Ibu ada. Kalau gambar kelasnya seperti ini udah masuk kelas desain ya. Iya, Bu. Coba kita lihat. Jadi anak-anak ya, kenapa saya pengen gambarnya beda? Supaya kita ngerti. Coba lihat lagi ke atas. Kalau kita ngegambar yang seperti ini, berarti saya lagi fase analisis. Masih nganalisis. Di analisis ini kita menetapkan ada kelas apa aja ya yang harus kita siapkan untuk di-coding nantinya. Kemudian ada atributnya apa? Udah bisa teridentifikasi belum? Ada metode apa? Di sini, Bung, lengkap aja. Makanya agak susah ya ngegambarinnya karena yang tadi saya sampaikan ke Rahmalia, si atributnya tuh nempel ke ibu, misalnya ibu, nanti di bawahnya tuh ada atribut. Kemudian di controller ya, ada apa aja ini yang mau di setter getter atau CRUD aja, tambah hapus delete misalnya ya. Sebetulnya lengkap di sini. Tapi kalau misalnya, penuh jadi susah. Memang makanya saya cuma minta 2 dulu gitu ya, karena kalau lengkap gini, kalau terlalu banyak boleh dibagi-bagi jadi beberapa halaman. Gitu ya, supaya bukan modeling ini anak-anak ingat ya, gambar pemodelan tujuan utamanya memudahkan semua pihak memahami. Jadi kalau kita bikin gambar malah kelihatan rumit, malah orang jadi bingung, berarti prinsip pemodelannya salah. Karena modeling ini prinsipnya salah satunya untuk komunikasi, salah satunya untuk abstraksi, memudahkan seolah-olah sederhana gitu ya. Padahal sebetulnya nanti begitu di coding sih rumit. Gitu ya anak-anak ya. Jadi pemodelan yang baik tidak harus semuanya ditumpuk kayak gini, Bung. Boleh dibagi jadi beberapa diagram. Nah, yang saya minta ada atribut dan metode. Jadi di bawah ini nih. Mungkin ya cara tools-nya mungkin ya untuk membuat diagram tidak dilengkapi add method ya. Kalau di beberapa tools yang khusus UML biasanya ada kok. Jadi nanti add atribut, add operation atau metode gitu. Sok maju lagi, Bu. Yang tadi, Bu, ini. Sebentar. Ini, Bu. Ini tugas 6. Tugas yang ke-6, Bu. Diagram kelas ya. Ya. Oke. Nah, diagram kelas itu sebetulnya sama dengan yang analisis ya. Tapi bentuknya berubah jadi kotak-kotak ya. Kemudian atribut dan metodenya juga dituliskan di situ. Nah, sebetulnya ada lagi. Kita misalnya mau menambahkan kelas-kelas tambahan, boleh di sini. Misalnya tadi ada database untuk admin. Admin juga kan harus di-create ya. Ada tabel admin, boleh di sini muncul si adminnya. Cuman di sini ya ini kok ada yang 3, ada yang 2 sih kotaknya. Sampai bawah ini, Bu. Enggak, maksudnya areanya tuh. Coba anak-anak perhatiin semua ya. Bagian kiri kan ada 3 area tuh. Halaman, IMT, ada atribut, ada metode. Gitu ya. Ini atributnya udah betul sih, ada combo box, text field, yang gitu-gitu sih maksudnya ya.
Pokoknya variabel yang ada di GUI aja. Nah, kemudian ini tampil data IMT itu metode doang ya, nggak ada atributnya ya. Oke. Itu get input form tampil. Oke. Berarti nggak ada atribut sama sekali ya. Kemudian di Iya, Bu. entity apa? Ibu dan bayi ya. Satu lagi kayaknya sih. Pemeriksaan nggak dijadiin entity. Kayaknya ada deh entity pemeriksaan harusnya. Iya, Ibu, ada harusnya. Ya Lupa, kan? Ibu. Iya, Enggak. Kan karena di setiap segmen ada. pemeriksaan tuh di-save dulu ke pemeriksaan kan? Iya, Bu. Oh, kayaknya kurang ya entity-nya ya. Iya, Bu. Harusnya Ini udah banyak sih, Bu. betul. Ini udah betul anak-anak. Jadi kalau mau komplit tuh kayak gini. Yang saya minta kan cuma 2. Kalau aku mau bikin 9 boleh banget ya. Cuman hati-hati supaya karena lengkap gini kan susah ya ngelihatnya ya. Nah ini boleh dipotong-potong jadi beberapa diagram kelas. Boleh juga kertasnya dibesarin gitu ya. Boleh juga. Pokoknya mah gimana caranya supaya kita yang baca tuh paham gitu. Nah ini yang saya lihat kurang pemeriksaan. Itu aja sih. Sama kalau mau admin muncul, di sini anak-anak. Jadi kalau kapan sih kita ingin menambahkan kelas-kelas yang di luar kelas analisis, di kelas desain. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi kelas analisis itu kan kumpulan kelas-kelas yang sudah teridentifikasi pada saat membuat sekuen, pada saat kita menyusun use case. Kita dapat. Nah, pada saat kelas desain kita diskusi lagi. Ada atribut apa aja, kemudian ada apa ya? Perlu nggak ada kelas baru? Atau misalnya gini ya, ini ada tabel ibu, ada tabel bayi. Kita perlu nggak ada tabel tambahan, tabel ayah misalnya ya. Karena ternyata perlu orang tua tuh perlu kepala keluarga. Atau malah, oh saya perlu nih tabel untuk tabel people atau masyarakat ya. Nanti dia menjadi inherit ibu dan bayi. Kalau udah belajar inheritance masih ingat? Nah, jadi di sini ya di diagram kelas desain ini diskusi, saya mau nambahin ada orang yang kalau ngoding itu controller tuh sebenarnya digabung jadi satu karena biar nggak masing-masing gini. Tapi kalau kita pakai web base ya, kalau MVC-nya web base satu-satu sih. Satu-satu tuh maksudnya gini, kalau menyimpan data ibu, controllernya ada, formnya ada, entity-nya ada. Satu-satu maksud saya ya. Ada juga yang controller tuh digabung semua jadi satu file, jadi semua perintah-perintah mengakses entity, menampilkan ke boundary, ya ke form, jadiin satu. Boleh? Boleh. Jadi di sini didiskusikan. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ide atau udah ikutin aja gitu, ya silakan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Maksud saya nih. Jadi kalian kan udah belajar ngoding banyak ya, di web belajar, di Java belajar juga. Nah diingat-ingat lagi, style ngoding kalian yang diajarkan oleh masing-masing dosen pemrograman tuh kayak apa? Diagram desain ini seharusnya bisa di-coding gitu. Jadi kalau kamu dikasih diagram desain kayak gini, bisa ngodingnya ke Java gitu. Bisa ngodingnya ke PHP juga, ke framework Laravel, kemanapun tuh harusnya seperti ini. Kebayang? Ada yang mau ditanyakan nggak? Emang susah jadi desainer tuh, karena kamu harus bikin begini-begini ya. Sementara belum tentu pada saat ngoding nggak gini, belum tentu begini gitu. Siapa tahu berbeda ya, berbeda lagi. Dan kita kan gampangan ngoding. Saya aja kalau bikin kelas model gitu ya, atau entity, kemarin aja saya langsung aja di coding gitu ya, dituliskan di situ, nggak digambar-gambar dulu gitu, karena udah kebayang di kepala, langsung aja lah bikin kelas model, langsung di coding. Itu ceritanya ya. Tapi desainer yang baik atau proses software engineer yang baik, ini tuh penting banget. Kita punya kelas diagram desain tuh jantungnya. Inilah yang diberikan ke programmer. Tolong codingin ini, tolong codingin ini. Jadi mau model proses apapun juga, mau bikin software dengan mau pakai cara waterfall, mau pakai cara agile, segala macam, dokumentasi kelas ini harus ada.
Ya, kalau beneran mau SBO, Sistem Berorientasi Object Development, ini kuncinya atau jantungnya itu di kelas diagram seperti ini. Gimana anak-anak? Sepakat? Sepakat? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanya ke Agung juga boleh. Misalnya, Gung itu kenapa kayak begini? Silakan. Rahmalia boleh nanya juga. Tadi kelompok Diva juga boleh ya. Kan berbeda nih, kelompoknya Agung udah bikin seperti ini nih. Nah, berikutnya. Ini udah Ibu paham ya, Gung sampai ya? ini ya udah paham Ibu. Dari sih Bu sampai itu aja. Kalau ini daftar yang tadi atribut yang combo box text bill atau Boleh. buttonnya. Ya, ini mirip sama tugas praktikum ya, karena memang kalau di praktikum ini harus lengkap. Karena kita siap-siap untuk ngoding. Betul, boleh ya kalau kalian misalnya Bu pengen kayak waktu itu boleh, kayak waktu praktikum dimasukkan ke sini boleh. Kalau yang belum ikut kuliah praktikumnya, nggak terlalu paham, ya nggak apa-apa ya, secukupnya. Tapi kalau kelompoknya Agung udah paham, dimasukkan seperti ini bagus banget gitu. Sok, silakan. Berikutnya apa lagi? Yang relasi antar kelas belum ya? Belum, udah sampai tugas 6 aja. Kita belajar di sini ya. Jadi sebetulnya relasi antar kelas tuh mau saya spesifikasikan untuk kelas entity ya, untuk kelas model. Ya, jadi nanti di sini kita bikin semua kelas modelnya ke sini kan. Lalu kita siapkan relasinya, di mana relasi asosiasi ini ada ya relasi, masih ingat nggak kalian pernah belajar nggak? 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1, sama banyak ke banyak. Masih ingat nggak? Nah, kita di sini mendiskusikan itu. Tapi khusus kelas entity. Itu aja, karena kita penting sekali kelas entity kita lebih sorot, lebih dalam ya, karena itu akan kita jadikan database dan tabel-tabel. Oke, jadi di sini kalau yang sudah paham ya, sudah seperti Agung, udah lewat, di sini ngapain? Ambil aja kelas entity, lalu kita siapkan relasi antar kelas entity tersebut sambil diskusi. Bener nggak ya kelas relasinya kayak gini? Gitu. Kira-kira begitu. Oke, Gung, ada yang mau ditanyakan, Bu? Ibu, cukup Ibu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih Agung. Sudah sangat baik tugasnya. Ibu. Yang lain silahkan, barangkali ingin menunjukkan juga, boleh menunjukkan semua, boleh menunjukkan yang nggak ngertinya, atau bisa konfirmasi ini maksudnya gimana, harus apa yang dibuat. Boleh seperti itu, ya silahkan.